Di dalam ketenangan, banyak hal yang dapat kita pikirkan dan kita lakukan. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu yang kami rasakan dari semalaman sampai pagi hari ini. Kami benar-benar menyadari kasih-Mu yang sungguh besar. Itulah sebabnya kami mengucap syukur kepadamu. Sebelum kami menjalani aktivitas kami di hari ini, kami hendak mengingat akan kebaikan Tuhan dan kami mengucap syukur. Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan di dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari kitab Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Di sana dikatakan demikian: seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rusa adalah binatang yang gerakannya sangat cepat sekali. Sehingga dengan kecepatannya itu dia dapat mencari mangsa dengan sangat leluasa. Dia dapat menghindar, dia dapat berlari ke sana kemari, menjalankan segala aktivitasnya dengan sangat cepat. Tetapi sudah dikasihi Tuhan, ada yang menarik dari diri rusa. Di dalam aktivitasnya yang serba cepat itu, di saat dia merasa kehausan, maka jawabannya hanyalah air sungai yang jernih. Hanya dari air sungai yang jernih itulah dia dapat memuaskan kehausannya. Dia tidak dapat mencari pemuasan atas kehausannya pada hal-hal yang lain, tetapi hanya pada aliran sungai yang jernih. Nah, di sana kita menemukan hal yang menarik. Pada saat dia hendak minum, maka kecepatannya tidak berfungsi, atau lebih tepatnya tidak digunakan atau tidak diperlukan. Yang dia perlukan adalah ketenangan. Kalau kita perhatikan, rusa tidak akan berhasil minum di air sungai yang jernih jikalau dia tidak ada di dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Bahkan ketika rusa akan minum, ketika dia mendengar suara sedikit saja, dia akan mendongakkan kepalanya dan dia tidak berhasil minum. Saudara dikasihi Tuhan, hal ini dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan kehidupan kita. Kehidupan kita berisi berbagai macam aktivitas. Tetapi di dalam segala aktivitas itu, saudara-saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa sebuah kepuasan hidup tidak dapat kita capai dari pekerjaan kita, tidak dapat kita capai dari kecepatan apa yang kita lakukan, tidak dapat kita capai dari kepandaian berbicara kita, tidak dapat kita capai dari
segala macam aktivitas-aktivitas kita, segala apa yang kita punya dan lain sebagainya. Tetapi kepuasan atas kehausan yang kita rasakan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang dapat memuaskan kehidupan kita. Jadi, jika tanpa Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan terus-menerus bagaikan mengejar sesuatu untuk memuaskan dahaga kita, untuk memuaskan kehausan kita. Dan kita menemukan bahwa kehausan itu semakin dalam, dan kita lelah dalam berbagai segi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, seperti halnya rusa, maka pemazmur ingin menunjukkan kepada kita bahwa hanya ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jiwa kita akan mendapatkan kepuasan kehidupan. Namun seperti halnya rusa, kita tidak dapat berjumpa dengan Tuhan ketika kita tidak sejenak menghentikan kecepatan kehidupan kita, kebisingan kehidupan kita. Kita harus masuk ke dalam batin kita, di mana ada ketenangan di sana. Kita harus mengambil waktu khusus supaya di dalam kehidupan kita sejenak kita tenang. Dan batin kita, apapun yang sedang mengganggu batin kita, apapun yang sedang menjadi beban batin kita, kita selalu bisa kembali kepada ketenangan itu. Nah, di dalam ketenangan itu barulah kita mendengar suara Tuhan. Kita membaca firman-Nya dan membiarkan firman-Nya masuk ke dalam diri kita. Firman Tuhan itulah jawaban atas kehidupan ini, yang membuat kehidupan ini sungguh sangat bermakna, yang membuat apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan menjadi sangat bermakna. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menjalani hari ini, pertanyaan penting yang perlu saudara jawab adalah, apakah saudara mempunyai saat tenang untuk mendengar Tuhan berbicara di dalam kehidupan saudara? Meskipun hanya sejenak, tetapi lihatlah bahwa saat-saat tenang bersama dengan Tuhan, mendengar suaranya, itulah kekuatan utama yang akan menjadi daya besar yang menguatkan setiap apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan. Saudara, kekuatan di dalam hidup ditentukan seberapa kita menghargai saat tenang bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin menjalani hari kami. Kami ingin memulai kesibukan kami di hari ini. Namun Bapa, hanya Engkau sajalah yang dapat memuaskan kehausan kami, yang dapat menjadikan kehidupan kami menjadi tenang. Bapa, kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menyediakan saat-saat bersama dengan Tuhan. Karena hanya Engkaulah, hanya sabdamu-lah kekuatan dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami sekeluarga, lindungi kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas hari ini di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tetap semangat,
Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.